freedom. Habis ini kita akan bahas soal sebetulnya ini apakah menjadi motivasi ataukah mungkin jadi bikin pressure aja kalau misalnya kita tuh harus mencapai misalnya 100 juta pertama di usia 25 tahun. 1 miliar pertama di usia 30 tahun dalam bentuk investasi. Itu dia, Za. Possible gak sih, Kak? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kecuali nyium sikut sendiri. Coba cium. Cium sikut sendiri kan gak mungkin kan? Iya benar. Terus? Ya gak apa-apa. Untuk itu kita sudah kedatangan nih bosnya investasiku. Ada Om Firman. Selamat sore Om. Sore. Ini satu quote yang cukup terkenal terutama waktu aku menjelang usia 25 tahun tuh jadi satu, gak tahu ya, ada yang mungkin menganggap ini jadi satu motivasi, tapi aku pribadi menganggapnya sebagai sebuah pressure. Iya ya, berarti di usia 25 tahun tuh harus punya tabungan gitu ya. 100 juta pertama, nanti di usia 30 harus punya 1 miliar pertama. Nah ini datanya dari mana sih Pak Firman ya? Sebenarnya datanya nggak ada ya. Nah tinggal bagaimana motivasi dari masing-masing orang. Nah hari ini kita sore ini mau bahas tentang bagaimana mencapai 10 juta pertama. Atau yang udah punya 10 juta, 100 juta pertama. Ya. Nah jadi kalau kemarin kita bahas tentang New Year New Me, ya resolusi keuangan kita apa. Lalu minggu lalu kita udah bahas tentang bagaimana supaya kita ingat ada yang namanya inflasi gaya hidup. Di mana inflasi gaya hidup ini lebih tinggi daripada inflasi yang umumnya yang sudah kita rasakan. Nah hari ini kita mau bahas tentang bagaimana kita mencapai 10 juta pertama atau 100 juta pertama. Kalau udah punya 100 juta ya misalnya 200 atau 500. Yang udah punya 500 1M misalnya. Nah tujuannya untuk apa? Nah tujuannya adalah ketika kita mau membuat resolusi atau kita misalnya mau mencapai rencana keuangan kita, buat rencana keuangan kita harus punya yang namanya target atau tujuan yang jelas. Jadi kita harus tentukan dulu tujuannya. Nah di mana target atau tujuan ini harus smart, spesifik ya. Jadi jangan terlalu lebar. Jadi kalau ini kita berarti 10 juta, 100 juta, 200 juta, 500 juta. Pertama artinya itu belum pernah saya capai. Lalu yang berikutnya harus achievable. Ya. Nah karena kalau nggak achievable, ini yang membuat justru kita nggak termotivasi. Langsung patah semangat, dibilang udah nggak mungkin lah gitu ya. Reliable, lalu ada ada time boundnya. Jadi ada batasan waktu yang mau berapa lama gitu loh. Nah mengapa target ini penting? Karena target ini akan memberikan kepada kita semangat atau motivasi dan arah. Jadi target itu penting untuk supaya kita tahu nih, udah sebatas mana nih kita adanya posisinya di mana. Nah jadi memberikan kita motivasi dan arah. Tetapi motivasi ini akan menjadi demotivasi kalau seandainya tujuannya itu nggak reliable ya, atau nggak spesifik ya. Nah makanya kita buat itu. Nah kenapa? Karena kalau kita bisa mencapai angka itu, nah kita mulai dari yang kecil dulu. Itu akan memberikan kepada kita kalau kita bisa capai sebuah kepercayaan diri. Jadi ketika kita bisa mencapai milestone kita, maka itu akan memberikan kepada kita semangat untuk mencapai nilai investasi yang lebih tinggi, yang lebih besar. Jadi kita akan mencapai 10 juta tercapai PD nih. Lalu 100 juta. Dari 100 juta, 500 juta. Nah 1M sampai yang kemarin kan pernah undang misalnya Andri Hakim kan. Betul. Nah itu sampai punya ratusan miliar. Tapi mulai dari mana? Dari angka-angka yang kecil. Nah jadi itu penting kalau kita mau bicara resolusi keuangan, kita harus punya target. Nah, dari target ini nanti kita punya strategi. Nah dari sini nanti kita mulai, artinya udahlah jangan terlalu banyak gaya deh, inflasi gaya hidupnya dikecilin gitu ya. Udahlah mulai kita banyak yang disisihkan karena untuk mencapai target tadi seperti itu. Jadi sebetulnya bentuk strateginya juga bisa disesuaikan lah ya gitu. Betul. Apakah mau menyisihkan, Betul. apakah mau mencari income yang lebih banyak gitu ya. Betul. Maksudnya kita bisa kreatif lah ya untuk si strategi mencapai si 100 juta pertama atau mungkin 200 juta pertama juga. Nah ini sebetulnya boleh gak sih atau sah-sah aja gak sih disebut dengan 100 juta pertama tapi sebetulnya ada pencampuran antara dana darurat
darurat, kemudian juga ada ya ada yang uang dingin, benar-benar uang dinginnya juga, ada pencampuran juga dari ya investasi dengan berbagai instrumen dan segala macam. Sebenarnya boleh aja untuk dicampur. Misalnya gini. Misalnya dia kalau kita mau investasikan diwajibkan ya, dianjurkan untuk memiliki dana darurat. Kenapa? Dan daruratnya adalah tujuannya adalah untuk dana yang bisa digunakan di saat keadaan darurat. Tujuannya untuk apa? Supaya kita tidak mencairkan investasi kita di saat pasar lagi turun. Ya. Karena ruginya double ya. Atau kita tidak perlu mengambil utang di saat kita dalam posisi keadaan darurat. Itu pentingnya dana darurat. Tapi terkait dengan investasi, dana darurat ini adalah supaya yang tadi kedua. Supaya kita tidak perlu mencairkan hasil investasi kita di saat kondisi pasar lagi turun. Nah, menjawab tadi pertanyaan Mbak Esa tadi, boleh nggak misalnya target investasi saya angka itu di dalamnya ada dana darurat? Sebenarnya boleh-boleh aja. Asalkan jenis daripada aset investasinya adalah memang memenuhi syarat pertama liquid. Artinya di saat itu dibutuhkan, itu bisa cepat untuk dicairkan. Nah itu artinya yang perlu memenuhi klasifikasi untuk dikatakan untuk dana darurat. Misalnya reksadana pasar uang, atau reksadana misalnya, atau obligasi. Ya. Pokoknya yang sifatnya liquid, mudah untuk dicairkan untuk keadaan darurat. Nah, jadi itu bisa digabungkan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mencapai angka tersebut dengan strategi yang kita memang mau buat. Tujuannya adalah untuk kita bisa mencapai tujuan investasi sejumlah angka yang kita mau capai. Tapi kan Om, kalau misalnya setiap orang tuh pasti kebutuhannya beda-beda kan Om ya? Dan punya ya yang pendapatannya juga beda-beda, privilege-nya juga beda-beda. Starting point tiap orang juga. Starting point juga beda-beda gitu. Betul. Yang mungkin aku juga ngerasain sih Om, untuk berinvestasi awalnya tuh yang berat sebenarnya motivasi sih Om. Nah, kayak aduh ini masih belum bayar ini lagi gitu. Nah itu memang harus bener dipecut Om ya kayaknya Om. Betul. Jadi harus dipecut, harus di coaching. Yang terutama adalah memang dia yakin bahwa saya mau capai angka itu. Nah makanya sebenarnya sekarang tuh banyak sekali anak-anak millennial Gen Z itu. Mereka tuh sekarang saya mau capai 100 juta pertama. Di usia sekian, ditambah usianya. Saya mau capai 200 juta pertama, di angka sekian. Nah yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mencapainya. Lalu berapa per bulan yang saya capai. Yang saya harus sisihkan. Lalu di produk investasi apa saya harus investasikan. Nah ini yang mungkin kebanyakan orang nggak tahu. Jadi dia udah tahu angkanya. Lalu yang berikutnya mau berapa lama. Lalu berikutnya tahu nggak berapa yang disisihkan setiap bulan. Nah lalu yang berikutnya tahu nggak asetnya investasinya di yang mana nih. Di reksadana kah? Di obligasi kah? Atau di saham kah? Nah kadang kan mereka nggak ngerti juga. Nah itu sebabnya kita mau ajak The Tickers ya. Kalau misalnya mereka mau punya resolusi keuangan di tahun 2025, mumpung ini awal tahun ya. Nah kita mau ajak mereka untuk kita mau coaching mereka dengan cara bergabung ke Discord. Nah nanti di sana saya akan bimbing ya. Karena masing-masing beda. Karena ada yang konservatif ya, ada yang moderat, ada yang agresif. Nah, tipikal daripada aset investasi yang sesuai juga beda-beda. Nah, lalu nanti di situ juga nanti dia mau capai angka berapa nih? Lalu sesuai nggak dengan misalnya profil resikonya? Nah, lalu sesuai nggak dengan dana yang bisa disiapkan? Kira-kira match nggak dengan misalnya angka tersebut dengan dana yang disisihkan? Atau tidak ada dana disisihkan tapi mengandalkan hasil daripada pengembangan investasi? Atau gabungan daripada pengembangan investasinya ya dengan dana yang disisihkan setiap bulan. Nah, itu semua ada rumusnya. Nah, itu semua ada formulanya. Nah, ini kita akan berikan, kita akan coaching one by one ya di Discord tersebut.
Nah, oke, makanya ini udah muncul juga nih Detikers di layar kamu. Nah itu dia tuh, tinggal di scan nih. Betul, untuk bergabung bersama dengan Discord-nya juga ya. Karena memang ini aku mau kembali lagi juga ke tipe-tipe, ya kita nggak ngomongin Gen Z atau millennials ya, tapi mungkin tipe-tipe investor lah ya. Dimana ada yang konservatif, ada yang moderat, ada yang agresif juga. Dan sebetulnya nggak ada yang salah kan dengan tipe-tipe investasi seperti itu gitu. Nah tapi apa yang mesti dihindari mungkin biar cepat tercapai, dan sebetulnya juga kadang-kadang kita kalau setting goal, sekarang kita terpapar sama sosial media juga ya, jadinya kita juga sering lihat kanan kiri nih, aduh yang lain udah punya ini, yang lain udah punya ini. Sebenarnya financial freedom sendiri tuh apa definisinya, dan bagaimana kita menentukan financial freedom yang customize, yang kita gitu. Jangan sedih dong ya. Aku juga sedih. Emang gue kayak yang sedih? Enggak, gue sedih juga. Ingat finansial sendiri. Iya kan, makanya ini penting nih pertanyaannya. Ya, financial freedom artinya kan memang dia udah bebas ya. Artinya dia sudah tidak bisa, dia tidak perlu lagi misalnya harus bekerja ya. Tapi dia udah bisa mendapatkan tanda kutip passive income ya dari investasi dia yang dia punya, yang dia miliki. Itu artinya financial freedom. Jadi artinya dia tidak perlu lagi menggantungkan biaya keseharian atau bulanan dia, biaya hidupnya dengan cara dia bekerja. Nah, dan ini juga batasannya mau usia berapa, banyak orang berpikir financial freedom-nya ada ketika memasuki usia pensiun. Nah, itu mungkin pemikiran dulu. Tetapi financial freedom ini bisa di usia 40, di usia 50, bisa di usia 30, itu nggak salah. Cuma persoalannya bagaimana saya bisa mendapatkan atau hidup dalam financial freedom, ini adalah pertanyaan besar yang harus dijawab, bukan hanya sekedar hanya menjawab. Tapi ada formulanya, ada strateginya, ada caranya, bahkan bisa menghitung berapa per bulan yang saya harus keluarkan. Lalu dengan per bulan yang saya harus keluarkan, kira-kira berapa present value yang saya harus miliki di saat usia tersebut yang saya akan capai untuk saya dikatakan financial freedom. Nah, jadi ibaratnya saya memiliki misalnya pengeluaran per bulan saya misalnya saat ini supaya gampang itu 10 juta. Misalnya saya mau financial freedom di usia misalnya nanti 10 tahun lagi. Nah, kita bisa menghitung 10 juta 10 tahun lagi dengan mempertahankan gaya hidup yang sama, itu akan menjadi berapa dengan memasukkan faktor inflasi. Nah, lalu dari situ kita harus bisa menghitung berapa kebutuhan dana yang harus saya siapkan di saat 10 tahun kemudian, sehingga dana tersebut menjadi tanda kutip sebagai source sumber yang kalau saya ambil setiap bulan, itu bisa mencukupi kebutuhan hidup saya bulanan, terus menerus, tanpa saya khawatir bahwa dana saya ini, dana awal saya ini akan habis. Nah, itu dikasih itu ntar ada hitung-hitungannya. Ada banget. Mau langsung kalkulatornya ya. Ada banget. Caranya juga ya. Karena memang kayaknya kalau ngomongin soal financial freedom juga harus dibarengi dengan ada pengorbanan yang dilakukan lah ya. Mulai dari menyisihkan juga, menjaga gaya hidup lah ya gitu ya, biar nggak bocor. Betul gitu. Nah, ini aku tertarik juga sama yang akan diobrolin di Discord ini juga, dimana pasti tentunya juga kita akan ngomongin soal berbagai instrumen investasi gitu, atau mungkin akan ngomongin soal tren investasi nggak sih? Karena kan mungkin untuk yang kita yang terpapar sosial media juga kayaknya pengen kepo gitu, pengen atau ada rasa FOMO lah, orang-orang investasinya di mana ya atau kayak gimana ya? Nah, menarik banget tuh ya, justru dengan bergabung ke Discord ini, yang pertama adalah mereka bisa belajar dan mendapatkan pengalaman, belajar dari pengalaman orang lain yang ada di situ. Nah, yang kedua, di dalam Discord ini nanti ada tips dan strategi investasi. Nah, di mana tips atau strategi investasinya itu kita dibantu AI. Nah, AI ini akan membantu kita kira-kira nih mau masuk ke saham apa ya. Nah, bahkan itu kita diajarkan juga jangan bergantung pada AI-nya sepenuhnya. Tapi kita juga harus punya wisdom untuk kita bisa yakin, oke, saya setuju nih dengan pilihan AI-nya. Nah, kita akan ajarkan itu juga.
Nah, jadi untuk menjawab tadi yang pertanyaan Mbak Eza tadi, nah kita akan lakukan persis seperti yang hal di sana. Jadi lebih dinamis. Nah, tujuannya adalah supaya kita bisa ikutan tren. Ini kira-kira nih investasi apa yang lagi cocok ya. Yang sesuai, yang lagi tren tuh apa. Nah, dari AI-nya berkata apa. Nah, nanti masuk ke sana. Nah, itu nanti akan di-spill di sana. Nah, sehingga tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa mencapai tujuan angka yang target kita tadi. 10 juta pertama kah? 100 juta pertama. Nah, jangan khawatir. 10 juta pertama itu nggak perlu dia misalnya bilang, oh saya mau mencapai 10 juta pertama. Oh ya, saya mau capai 1M pertama. Enggak. Nanti mereka sendiri yang akan simpan dalam hati. Nah, nanti secara personal, pribadi lepas pribadi, saya bisa membantu meng-coaching mereka bagaimana supaya bisa mencapai angka tersebut. Nah, berapa yang harus ditabung, ada yang disisihkan atau enggak tiap bulanannya, atau enggak ada yang disisihkan, pada aset investasi apa yang sesuai dengan profil resiko. Nah, itu nanti kita akan bahas secara personal. Menarik. Selama bisa dihandle pribadi. Kalau ada stiker segitu banyak yang nonton masuk ke dalam ya saya mesti sesuaikan. Iya. Gitu ya. Takutnya saya curhat nanti. Kelompoknya. Saya curhat lampunya dimatiin pada nangis. Coy, beda dong. Om Firman di 2025 ini kan masih 2025 ya masih awal gitu Om. Tapi memang kalau misalnya lihat ke belakang 2024 2023 ini bisa dibilang Gen Z ini sudah mulai melek gak sih Om investasi? Sangat. Atau kalau misalnya dulu kan zaman aku dulu mungkin kalau investasi itu kalau nggak tanah emas. Orang dulu banget tuh ya kan, kalau nggak beli tanah beli emas. Cuman kalau sekarang apa Gen Z ini sudah mulai terbuka atau mereka memang ya udah masih ikutin cara orang-orang zaman dulu lah gitu? Kalau dibanding generasi yang dulu ya mereka jauh lebih maju ya. Karena tidak bisa dipungkiri mungkin karena akses informasi yang itu mudah didapat. Kalau dulu kan akses informasi sulit didapat ya. Lalu kalau mau belajar tuh mesti sekolah atau cari gurunya. Kalau sekarang banyak sekali referensi-referensi yang kita bisa pelajari secara otodidak. Jadi anak-anak Gen Z sekarang itu ibaratnya perbedaannya disparitasnya itu jauh banget. Yang memang punya needs kuat, motivasi untuk positif atau maju kuat, itu biasanya akan melejit cepat dibanding dengan mereka yang tidak punya motivasi atau tujuan yang kuat. Nah, jadi perbedaannya jauh banget. Jadi kita bisa lihat misalnya anak-anak yang masih muda, mereka hasil investasinya udah punya 1M, lalu udah punya belasan M ya. Sementara yang seusia mereka masih bingung nih, mau investasi di mana ya? Apa itu investasi? Apa perbedaannya dengan tabungan? Banyak yang seperti itu juga. Nah, jadi tetapi saya melihat kalau dibanding dengan generasi sebelumnya, mereka jauh lebih maju. Karena mereka lebih open minded ya, lalu akses informasi juga itu mudah didapat. Ini mungkin yang membuat mereka berbeda dengan generasi-generasi yang sebelumnya. Iya sih. Minta hadiah sekarang bukan, kalau anak kecil dulu kan sepeda-sepedaan minta Tamiya, sekarang minta hadiah satu lot BBCA begitu. Wow, seperti kemarin kan ada satu pengusaha yang cukup terkenal tuh ya. Hadiah ulang tahun ke cucunya saham. Iya. Wow. Nah, kemungkinan nanti mahar pernikahannya menarik. Oh, bisa jadi tuh. Sah-sah aja ya Pak ya sebenarnya ya. Iya. Minta itu ntar sama calon laki lu. Wah, semoga nonton ya. 1000 lot di mana tuh Kak? Lot ya. Tapi anyway, ini juga kita udah sempet nanya juga sama Detikers ya soal investasi. Jadi sebenarnya pertanyaan hari ini adalah kalau punya uang 100 juta pertama mau dipakai buat apa? Coba kita tanya dulu ya sama Detikers nih ya. Kita cek jawabannya. Mana pertanyaan? Nah ini dia. Pengennya sih buat investasi. Cocoknya apa ya buat pemula? Oh, berarti kondisinya udah punya 100 juta. Aman gak untuk investasi? Ya, aman atau tidak aman tergantung yang pertama profil resikonya. Yang kedua adalah jenis cara dia berinvestasi. Jadi gini, kalau misalnya dia adalah seorang yang konservatif, maka yang cocok adalah yang sifatnya produk-produk yang bersifat pasar uang, ya. Seperti misalnya reksadana pasar uang atau misalnya yang obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Nah, kalau misalnya dia moderat, nah ini yang cocok adalah yang efek pendapatan tetap, ya, aset atau efek pendapatan tetap. Misalnya seperti obligasi atau gabungan antara obligasi misalnya dengan yang agak beresiko seperti saham. Nah, kalau misalnya yang agresif ya, nah maka ini adalah yang paling cocok adalah saham.
Nah, jadi aman tidak aman tuh tergantung. Yang pertama adalah dari profil resikonya. Nah, kalau misalnya dia adalah orang yang misalnya yang konservatif, lalu dia coba memaksakan misalnya ke saham. Nah, ketika misalnya pasar lagi misalnya naik, dia udah takut tuh, ntar jangan-jangan turun. Nah, dia udah jual duluan, jadi take profitnya terlalu cepat. Nah, ketika pasar turun, sebenarnya akan naik lagi, dia khawatir, dia jual. Nah, yang ada adalah jadinya hasil investasinya nggak tumbuh, yang ada malah sering cut loss, ya. Buntung itu jadi buntung, ya. Nah, lalu yang berikutnya tergantung daripada tujuan jangka panjang atau jangka pendek. 100 juta ini mau dipakai untuk misalnya investasi jangka panjang atau jangka pendek. Kalau misalnya jangka pendek, jangan ke saham. Nah, kalau misalnya untuk jangka panjang, kalau memang profil resikonya dia adalah moderat atau agresif, boleh masuk ke saham. Nah, jadi aman atau tidak tergantung dari waktu, tergantung dari profil resiko, ya, tergantung juga dengan produk yang dia pilih. Nah, apakah pertanyaan-pertanyaan ini nanti mungkin udah diresapi nih sama detikers yang nanya ini? Oke, ternyata saya adalah seorang calon investor yang seperti ini, kemudian kondisi profilnya seperti ini, misalnya masih sangat produktif atau gajinya atau mungkin pekerja lepas atau segala macam. Apakah itu boleh ditanyakan nanti di Discord? Oh, sangat boleh. Ya, sangat boleh. Oke. Yang yang masih sekolah, yang udah punya KTP, ya. Nah, lalu misalnya ibu rumah tangga, atau misalnya mereka yang udah usia memasuki mau pensiun, ya, itu sangat boleh, ya. Silakan bergabung ke Discord. Kalau belum puas dengan jawaban yang ada di sini, nah silakan gabung aja ke Discord. Ada keuntungan lainnya nggak Pak kalau nge-scan-nya dari QR yang di sini? Nah, untuk misalnya yang masuk melalui scan QR di sini, ya, mereka masuk ke Discord, masuk download aplikasi investasiku, di mana aplikasi ini bisa untuk transaksi saham, obligasi maupun reksadana. Mereka buka akunnya, lalu buat RDN-nya. Ini ada penawaran dari sebuah MI. Mereka beli produk reksadananya 1 juta, akan mendapatkan cashback senilai 100.000 dalam bentuk unit penyertaan reksadana tersebut. Nah, reksadananya apa? Nah, nanti tinggal masuk ke dalam, nanti ada admin yang bisa mereka tanyakan. Nah, batasnya ini udah kita spill minggu lalu. Nah, batasnya ini adalah sampai pembelian nanti di hari Jumat. Hari Jumat ini. Buruan detikers. Buruan. Jadi sebelum long weekend ya. Emang Pak Firman nggak mau liburan juga. Iya, betul. Makanya dikasih waktu sampai Jumat ini aja, begitu. Jadi nanti bulan depan kalau ada nanti MI yang mau kasih gimmick lagi, nanti kita spill juga di sini. Tuh, detikers. Langsung. Katanya belum gajian di hari Jumat, ada yang curhat. Nanti kita tanya, berarti mungkin ada promo-promo lainnya juga ya. Ya. Kalau misalnya nanti dia mau masukin di hari Jumat, ya buka dulu akunnya, info, Pak nanti saya masukin uangnya di hari Jumat sesudah gajian misalnya. Waktu tanggal 25 waktu gajian. Nah, tinggal nanti informasikan aja. Nanti mungkin kita coba cari cara, kita nego ke pihak MI-nya. Siapa tahu itu diizinkan. Menarik. Aman aja. Jadi detikers ya, untuk yang tahun 2025 ini punya ya mungkin bagian dari resolusinya lah ya. Mumpung masih awal tahun juga. Betul, 100 juta pertama, 200 juta pertama. Kayaknya emang baiknya adalah punya small steps lah ya. Betul. Pak Firman ya. Jadi nggak tiba-tiba kayak ya boleh sih visioner atau. Boleh bermimpi punya 100 miliar. Iya boleh. Tapi 10 juta dulu aja. Betul. 10 juta dulu, 100 juta dulu, 200 juta dulu. Dan semuanya juga harus sekali lagi realistis. Cek juga profilnya kamu seperti apa. Terus mungkin yang mau berinvestasi itu juga harus cek juga diri sendiri ya. Aku tuh tipe investor yang seperti apa. Karena pasti juga gak semua instrumen investasi itu cocok untuk setiap orang. Jadi yang paling menyenangkan, yang paling aman, yang paling nyaman gitu ya. Itu tentunya juga bisa ditanyain via ini sebelah sini gitu, biar bisa cepat mencapai financial freedom. Amin. Sesuai dengan keinginan kamu. Amin. Ya. Terima kasih Pak.